kelompok 6 akan mempresentasikan materi tentang pengembangan bahan ajar. Materi pertama yakni disampaikan oleh teman saya, Iftita Zakia. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian bahan ajar. Learning materials. Bahan ajar adalah segala bentuk bahan yang digunakan untuk membantu guru atau instruktur dalam melaksanakan kegiatan belajar, mengajar di kelas. Bahan ajar adalah seperangkat materi yang disusun secara sistematik, baik tertulis maupun tidak, sehingga tercipta lingkungan atau suasana yang memungkinkan siswa untuk belajar. Tujuan dan manfaat pengembangan bahan ajar. 1. Tujuan pengembangan bahan ajar, learning materials. Bahan ajar disusun dengan tujuan antara lain: 1. Menyediakan bahan ajar yang sesuai dengan tuntunan kurikulum dengan mempertimbangkan kebutuhan peserta didik. Kedua, membantu peserta didik dalam memperoleh alternatif bahan ajar di samping buku-buku teks yang terkadang sulit diperoleh. Yang ketiga, memudahkan guru dalam melaksanakan pembelajaran. Manfaat pengembangan bahan ajar. 1. Manfaat bagi guru antara lain sebagai berikut: bahan ajar yang sesuai tuntunan kurikulum dan sesuai dengan kebutuhan belajar peserta didik. Tidak lagi tergantung pada buku teks yang terkadang sulit untuk diperoleh. Manfaat bagi peserta didik sebagai berikut: kegiatan pembelajaran menjadi lebih menarik, kesempatan untuk belajar secara mandiri dan mengurangi ketergantungan terhadap kehadiran guru, dan mudah dalam mempelajari setiap kompetensi yang dikuasainya. Jenis-jenis bahan ajar. Di sini ada 4 jenis bahan ajar yang dapat digunakan. Yang pertama ada visual, yang kedua ada audio, yang ketiga ada audio visual, dan yang keempat ada multimedia interaktif. Untuk yang bahan ajaran visual itu ada handout, modul, buku, lembar kerja siswa, brosur, wallcraft, foto atau gambar, dan non cetak seperti maket atau modul. Untuk yang audio itu seperti kaset, radio, piringan hitam, dan compact disc audio. Audio visual yaitu video compact disc dan film. Yang keempat multimedia interaktif yaitu ada CAI, Computer Assisted Instruction, compact disc, LCD, multimedia pembelajaran interaktif, dan bahan ajar berbasis web. Ya, penyusunan bahan ajar. Dalam menyusun atau membuat bahan ajar terdapat beberapa langkah yang perlu diperhatikan oleh pengembang atau pendidik, yang dimana akan dijelaskan sebagai berikut. Oke, yang pertama yaitu penganalisis kurikulum, 2. Menganalisis sumber belajar, yang ketiga menetapkan jenis bahan ajar, yang keempat perorganisasian materi pembelajaran. Yang pertama yaitu maksud untuk mengidentifikasi kompetensi yang dideskripsikan pada kurikulum dalam hubungan dengan kebutuhan bahan ajar. Yang kedua, menganalisis sumber belajar, yaitu mengandung informasi berkaitan dengan ilmu, pengetahuan, dan teknologi yang dapat digunakan dalam proses belajar mengajar. Yang ketiga, menetapkan jenis bahan ajar, yaitu pada tahap kedua ini diperoleh oleh hasil analisis mengenai aspek ketersediaan, referensi, dan praktikabilitas dari sumber belajar, terutama bahan ajar. Yang keempat, perorganisasian materi pembelajaran. Tahap ini merupakan tahap menjabarkan, menetapkan materi pembelajaran yang akan dibahas dalam proses pembelajaran. Yang kelima yaitu menetapkan struktur bahan ajar. Dalam penyusunan bahan ajar cetak diperhatikan struktur karena masing-masing bahan ajar memiliki struktur yang berbeda.
Yang keenam, mengumpulkan dan mempelajari referensi. Referensi adalah bagian paling penting dalam penulisan bahan ajar ketersediaan. Nah, yang ketujuh yaitu mulailah menulis. Mulai mengisi atau melengkapi struktur bahan ajar dengan deskripsi yang relevan, penguraian materi pelajaran yang harus mengacu pada hasil perorganisasian materi pembelajaran. Materi selanjutnya yaitu ilustrasi. Ilustrasi merupakan salah satu komponen penting dalam penyusunan bahan ajar. Ilustrasi merupakan bentuk visual dari sajian konsep, prinsip, atau prosedur pengetahuan. Ilustrasi akan memberikan manfaat yang lebih besar bagi pembaca termasuk peserta didik. Sajian ilustrasi akan memudahkan peserta didik memahami informasi pengetahuan yang disajikan pada bahan ajar. Fungsi ilustrasi dalam bahan ajar antara lain, yang pertama, untuk memperjelas pesan atau informasi yang akan disampaikan. Yang kedua, merangsang perhatian dan memotivasi pembelajaran untuk belajar. Yang ketiga, lebih komunikatif dalam menyampaikan pesan. Nah, kesimpulan dari materi tentang pengembangan bahan ajar tersebut yakni bahan ajar atau learning materials atau juga dapat disebut sebagai bahan pembelajaran atau materi pembelajaran. Instructional materials merupakan segala bentuk bahan yang digunakan untuk membantu pendidik dalam melaksanakan kegiatan belajar mengajar. Sekian materi yang dapat kami sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.